didukung oleh Momen Lebaran menjadi ajang silaturahmi mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Namun di balik kemeriahan dari momen Lebaran yang penuh dengan kehangatan mulai dari percakapan, interaksi, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang siap dilontarkan kapan saja oleh keluarga besar yang bisa merusak suasana bahagia saat Lebaran. Nah, kira-kira pertanyaan apa saja ya yang menyentil bagi sebagian orang? Kita akan coba tanya sama salah satu dari calon pemudik yang akan mudik di stasiun Pasar Senen dengan mode transportasi kereta api ke kampung halamannya. Halo Kak, izin boleh tanya-tanya Kak? Namanya siapa nih? Husna Fatin. Oke, Kak, di momen Lebaran ini ketemu sama keluarga besar, pernah nggak sih dapat pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira cukup mengganggu gitu? Pernah. Apa aja Kak? Contohnya ditanya kapan nikah, sama udah kerja apa belum. Paling kalau ditanya kapan nikah, aku jawabnya doain aja ya, karena siapa tahu nanti ketemu jodohnya secepatnya. Kalau ditanya udah kerja apa belum, aku selalu jawab bingung kalau pertanyaan itu jawabnya apa. Jadi ya doain aja juga. Oh gitu. Gimana nih kalau Kakak, pernah nggak Kak? Kalau aku sama sih ditanya udah kerja atau belum. Soalnya kan orang kan nggak tahu ya struggle apa kita nyari kerjaan di lingkungan yang di zaman yang sekarang yang susah banget nih cari kerja. Jadi menurut aku hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang sensitif mendingan di-keep aja gitu. Aku sih nanggepinnya ya minta doanya aja supaya cepat dikasih yang terbaik lah, istilahnya gitu aja sih Kak. Oke, makasih banyak Kak Fatin, Kak Husna. Semoga nanti di Lebaran ini nggak ada pertanyaan-pertanyaan sensitif lagi ya. Thank you Kak, selamat sampai tujuan. Kak, gimana, pernah nggak dapet pertanyaan yang kira-kira sensitif yang seharusnya ini di-keep aja gitu? Masalah Lebaran ya? Lebaran kemarin tuh aku belum married tuh Kak. Sekarang udah married. Terus sekarang tanya tuh kapan punya anak gitu. Oke pemirsa, jadi daripada kita bingung gimana menyikapi pertanyaan-pertanyaan ini pada saat Lebaran, kita akan tanyakan langsung dengan psikolog klinis. Ada Mbak Joyce Manurung melalui sambungan Zoom, sudah tersambung bersama kami. Mbak Joyce, selamat pagi Mbak Joyce. Selamat pagi Mbak Valen, Mas Jason, sehat-sehat semua ya. Amin. Sehat, amin. Kita penasaran nih, kalau seandainya nanti ditanyain kapan nikah, kamu sekarang kerja di mana, udah naik belum gajinya? Itu gimana sih cara mengantisipasi walaupun hati kita sebenarnya, aduh, gak suka. Iya, memang sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang cenderung kepo gitu ya. Tapi begitulah budaya yang memang ada di tempat kita sekarang. Nah, ada beberapa teknik nih Mbak Valen dan Mas Jason nih. Yang pertama tuh namanya teknik santai. Teknik doakan dan aminkan, itu tuh paling mudah tuh. Jadi kalau muncul pertanyaan kapan nikah, amin tante, doakan disegerakan, itu paling mudah gitu. Lalu ada teknik humor, misalnya kita bilang nih, oh saya lagi open recruitment nih tante, doakan ya ada kandidat yang oke, segera datang, misalnya begitu. Atau ada teknik reflecting, kita membalikkan pertanyaan kepada penanya. Kapan nikah misalnya? Nah, tante dulu gimana? Kapan tuh waktunya pada saat itu? Misalnya, itu boleh. Tapi ada yang juga lebih serius nih menjawabnya. Kalau ada statement-statement seperti ini misalnya, kamu sih terlalu banyak milih-milih, makanya susah cari jodoh. Kan suka begitu ya orang-orang ya. Nah, ada namanya teknik rephrasing. Kita mengganti statementnya dengan kalimat yang baru. Tante, sebenarnya yang terjadi adalah saya sedang mengupayakan gitu. Nah, yang paling juga powerful ini adalah teknik pivot. Ini juga menarik. Kita menolak menjawab secara halus. Tante sebenarnya sulit menjawab pertanyaan itu. Tapi kenyataannya adalah kita kasih tahu. Nah, yang terakhir nih Mbak Valen dan Mas Jason, namanya teknik escaping. Lari ngacir gitu bahasanya, kita alihkan kemudian pembicaraan dan kita mundur dari situasi yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai emosi ya. Oke, nggak perlu pakai emosi ya sebenarnya Mbak Joyce ya. Tapi gini, kalau istilah sekarang tuh banyak adalah kena mental. Bisa nggak sih orang-orang ketika berkunjung atau berkumpul saat silaturahmi terkena pertanyaan seperti itu langsung kena tuh psikologisnya, mentalnya itu bener bisa mempengaruhi sampai sebegitunya Mbak Joyce atau seperti apa? Iya, karena sebenarnya orang-orang itu sudah mempersiapkan situasi ini.
Jadi mereka sudah membawa rasa cemasnya sebelum bertemu dengan saudara-saudara tersebut. Jadi di awal katakanlah ada unsur overthinking di dalamnya. Atau ada unsur misalnya prediksi-prediksi negatif yang merasa nanti pasti akan ditanya. Walaupun belum tentu loh itu terjadi. Nah ketika sesuatu sudah diawali dengan rasa cemas, maka ketika itu terjadi tingkat cemasnya jadi meningkat. Ini yang kemudian istilahnya muncul tadi kena mental. Padahal kalau kita pahami bahwa situasi ini kan berulang kali terjadi. Artinya ini hal yang sudah biasa, hal yang akan atau mungkin terjadi. Jadi kuncinya adalah persiapan. Ada tidak ada pertanyaan, persiapkan diri jika akan ditanya gitu. Tadi tekniknya bisa dipakai semua tuh, boleh dipilih mana yang paling mudah. Kalaupun kita memang tidak ingin menghadapi pertanyaan tersebut, kita boleh menghindari. Jadi kita tahu siapa yang suka nanya-nanya begini nih. Kita hindari dekat dengan dia saat duduk nanti. Atau menghindari percakapan yang panjang dengan orang tersebut. Atau mencari teman yang bisa mengcover pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang lebih menarik, lebih humoris, lebih lucu, dan sebagainya. Jadi banyak cara. Namun yang paling utama, kita membuat pikiran kita tetap terjaga. Gitu. Baik, jadi itu pikiran tetap kita jaga, diri tetap kita jaga. Tapi apa pesan Mbak Joyce untuk mungkin om tante yang akan ketemu nih sama ponakan-ponakannya nanti pas lebaran? Betul, satu ya, jangan tanya hal-hal personal dan privasi pada orang lain. Itu secara etiket tidak disarankan. Lalu yang kedua, ini namanya silaturahmi. Jadi yang perlu ditanyakan adalah kabar. Gimana kabar kamu sekarang? Apa yang bisa tante support untuk kamu dan sebagainya. Jadi justru berikan dukungan dan perhatian, bukan kepo. Itu yang paling penting. Oke, dukungan dan perhatian bukan kepo yang diutamakannya. Semoga ini benar-benar bisa menjadi refleksi untuk nanti setiap kita yang mau bersilaturahmi sama keluarga. Terima kasih Mbak Joyce Manurung, psikolog, telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.